Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Hasanah Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat jurnal harian guru dalam pembelajaran online yang juga bisa memunculkan rekap kehadiran siswa, apakah hadir ataukah izin, sakit, atau tanpa keterangan. Ini juga kelanjutan dari video yang sebelumnya, bagaimana untuk membuat jurnal piket harian guru dalam pembelajaran online ini. Langsung kita membuka untuk membuat Google Form-nya. Pastikan kita sudah masuk di drive kita, pilih baru, terus Google Form ya, dan pilih yang form kosong, formulir kosong atau blank form. Untuk selanjutnya pilih judul. Untuk judul ini misalnya adalah pembelajaran online. Berikan deskripsi sejelas mungkin ya. Silahkan isi sesuai dengan jam, tanggal ya, tanggal mengajar. Pertanyaan yang pertama adalah terkait dengan tanggal mengajar ya, pastikan pada tanggal ya. Oke, kalau mau dikasih deskripsi ya, atau penjelas ya, kita klik kanan terus deskripsi di sini, isilah sesuai tanggal mengajar. Oke, terus selanjutnya setelah tanggal kita menambahkan jam berapa beliau mengajar. Misalnya langsung saja 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setelah dalam pembelajaran online misalnya kalau saya cuma sampai jam kelima ya, 11.20 menit gitu ya. Pastikan ini juga harus diisi ya. Terus selanjutnya kita tambahkan kelas. Kelas ini untuk kelas karena ini terkait dengan yang selanjutnya, maka saya sarankan untuk memilih ini pilihannya, multiple choice, yang pilihan ganda atau yang drop down, karena ini bisa kita hubungkan untuk nanti kelanjutan setelah kita memilih kelas, bukan checkbox ya, bukan checkbox. Misalnya saya memilih drop down ini ya, kelas misalnya entah itu 10-20 kelas juga silahkan. Misalnya saya ambil contoh saja, misalnya 5 kelas dulu. Ini harus diisi. Kalau sudah, kita lanjut di ID guru. ID guru ini adalah harus diisi seperti yang sudah saya berikan contoh di video selanjutnya, tutorial selanjutnya membuat absensi online. Kita pilih di sini, yakni respon validasi respon. Kita pilih yang ekspresi reguler, kita pilih yang kecocokan. Polanya seperti yang kemarin sudah saya berikan. Langsung saya punya data di ID guru ya, ID guru kode gitu ya. Kita memberikan kode unik. Sudah saya punya datanya di sini. Misalnya kodenya 3 digit 001 dan seterusnya. Oh iya, kalau ternyata teman-teman mendapati ketika dalam Excel mau membuat kode, membuat apa, angka itu 3 yang dilalui dengan 0 itu tidak muncul, sebagai contoh di sini ya, misalnya 001 tidak muncul, 001 coba nggak muncul.
002 nggak muncul juga. Maka caranya adalah blok atau pilih di mana kita mau menaruh itu. Caranya sekali lagi kita tulis misalnya 1, ini 2 misalnya saja, terus kita pilih. Habis itu di bar sini pilih home, terus selanjutnya ada number di sini, terus pilih anak panah ini, klik. Nah, muncul seperti ini, langsung pilih teks saja, pilih teks, pilih teks. Saya ulang lagi, tulis, kita pilih di bar ini ada home, terus number sampingnya ada anak panah. Saya itu pilih teks, lalu oke. Nah, kita menulis angka itu seperti teks 001, sini 002, 003. Kenapa belum bisa? Karena ini belum diformat. Ini juga belum bisa, 004 belum bisa. Nah, caranya juga sama. Ini tadi 003, 004. Iya. Kalau kecapean selama berapa ini, misalnya sampai 55, ya cukup di drag saja. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berurutan kan, kita drag saja sampai di mana kita mau. Oke. Sudah sampai. Nah, terus untuk memasukkan ke sini seperti yang sudah kemarin saya contohkan, polanya itu kita pakai rumusnya sama dengan klik sebelahnya, terus yang kedua sama dengan klik yang atas, dan setelah itu tanda petik atas 2, tegak lurus, tanda petik 2, dan setelah itu sampingnya. Iya, 001, 002. Turun, kita drag saja sampai di mana kita inginkan. 001 berakhir di mana? Harusnya 005. Apakah betul? Betul. Habis itu kita copy paste, copy kembali di sini, kita pastekan. Iya, 005. Iya. Lihat kode guru yang diberikan misalnya. Oke, terus saja kalau sudah ID guru, dia berikan nama guru. Ini simple aja, nama gurunya, jawaban singkat, boleh nama lengkap, ada gelar atau tidak boleh. Ini tidak ada keharusan, yang penting diisi gitu ya. Oke, terus selanjutnya ada setelah nama guru tentu saja mata pelajaran ya. Mata pelajaran itu kalau SMA tentu banyak sekali ya, harus nulis satu persatu. Oh iya, kita punya datanya di sini, misalnya mapel ini misalnya. Kita copy kan. Oke. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu guru itu ternyata ada mata pelajaran yang tidak diajarkan, yang diajarkan itu tidak disebutkan di sini? Ya, biar manual beliau mengisi, yakni dengan memilih add ada, pilih yang lain ini. Klik ya. Oke, pastikan harus diisi. Terus kalau sudah, setelah mapel, tentu saja apa materi yang diberikan? Materi atau KD. Jadi yang sederhana saja, tidak harus panjang-panjang. Misalnya materi tentang iman pada malaikat, cukup kayak gitu, atau KD berapa dan seterusnya. Oke, yang harus diisi. Terus selanjutnya yang penting media KBM online. Jadi Bapak Ibu guru ketika mengajar ini dengan menggunakan pembelajaran online kan, itu platformnya pakai apa gitu ya. Bahasanya mungkin seperti itu. Ya, misalnya di sini ada beberapa aplikasi yang digunakan.
aplikasi apa misalnya WhatsApp, terus misalnya aplikasi Kuiper. Dan lain-lain. Kalaupun misalnya di sini ada yang dipakai ternyata tidak dicantum, sama seperti yang di atas, kita pilih yang lain itu tadi ya. Oke, saya ulang lagi, kalau ternyata masih ada yang belum dicantumkan, kok dia tidak ada di sini, maka pilih yang lain. Oke, harus diisi. Kalau sudah media yang digunakan, terus kita berlanjut ke sesi selanjutnya atau halaman, yakni pastikan kita memilih di akhir ini ya, di akhir, bukan di atasnya tapi di akhir ini. Jadi setelah mengisi ini diarahkan untuk ke halaman selanjutnya. Section itu halaman. Halaman apa? Ini terkait dengan ketika halaman pertama mengisi kelas. Jadi kalau yang dipilih kelas MIPA 1, maka yang muncul adalah untuk daftar hadir siswa 10 MIPA 1. Jadi halaman selanjutnya adalah terkait dengan hal itu. Oke, misalnya saya menggunakan tadi berapa kelas tadi? 5 kelas. Kita memilih 5 kelas. Kalau sudah, kita pilih pertanyaannya. Ya, kalau sudah, pastikan ini harus diisi. Dan selanjutnya kita memilih di sini, ini adalah dengan pilih yang lain ya. Lagi-lagi pastikan bukan dengan apa ini, ketika menjawab itu hanya satu saja, maka bisa multiple choice atau drop down. Saya pilih yang ini. Maaf, pilih yang ini dulu ya. Kita pilih yang multiple choice, bukan yang multiple choice atas, multiple choice yang ini ya. Terus bedanya apa dengan yang kedua? Kalau yang kedua ini memilihnya bisa 2 atau lebih, tetapi yang multiple choice ini hanya 1. Kita pilih yang multiple choice. Sini apa misalnya kehadiran siswa yang dimaksud adalah hadir. Terus selanjutnya izin. Izinnya apa? Misalnya sakit atau tanpa keterangan. Oke, terus ini diisi dengan nama siswa. Nama siswanya dari mana? Ya tentu kita import saja. Misalnya saya memiliki data nama anak-anak yang dulu kita buat. Oke, kita masukkan saja. Kita copy.
Terus selanjutnya kita pastekan di sini. Ya, maka otomatis nomornya juga menyesuaikan. Oke, seperti itu. Kalau sudah, kita dengan ini lagi-lagi pastikan ya harus diisi, dan kalau sudah, tambahkan seksi selanjutnya. Klik. Nah, seksi ini juga sama, persensi siswa selanjutnya sampai MIPA yang kita sebutkan tadi, MIPA 5. Oke, kalau sudah disebutkan untuk semua daftar hadir presensi semua kelas, tadi ada sampai di 10 MIPA 5, pastikan memang semuanya harus diisi. Ya, MIPA 4 harus diisi. Oke. Kalau sudah semuanya, kita lanjut ke sesi atau halaman selanjutnya dengan klik yang paling bawah ya. Ini tadi MIPA 5. Terus seksi baru atau halaman baru. Di sini kita menyebutkan misalnya sebagai bukti tanda mengajar. Di bukti pembelajaran online. Jadi buktinya apa dikirimkan ke sini? Apa buktinya Bapak Ibu guru mengajar? Maka harus disertakan di sini. Misalnya kita tambah di sini. Ya, ini dengan kita memilih file upload ini ya. Jadi semua Bapak Ibu guru ketika mengisi harus mengupload buktinya, entah itu dengan foto, screenshot, dan lain sebagainya. Kalau muncul seperti ini, kita berikan yakni dengan continue, lanjutkan. Ya, silahkan upload bukti mengajar. Ini bisa berupa foto, bisa berupa foto, screenshot, dan misalnya tugas siswa. Jadi bentuknya bisa foto atau screenshot, jadi dalam bentuk file image misalnya.
Nah, mungkin tipenya ini untuk lebih memudahkan, itu bisa Bapak Ibu sesuaikan. Misalnya di sini apakah dokumen, spreadsheet dan lain sebagainya. Kalau dirasa Bapak Ibu guru biar tidak kesulitan, ya umum saja, nggak apa-apa. Toh kita memiliki kapasitas, yakni dengan menggunakan akun dari pemerintah ya. Ini lebih longgar gitu ya. Kita pilih cukup satu saja, udah cukup ya, nggak usah banyak-banyak, satu saja udah cukup. Jadi misalnya foto tentang pembelajaran, misalnya mengirimkan foto ketika mengajar lewat Zoom atau Google Meeting dan lain sebagainya, boleh itu. Oke, terus selanjutnya ini batasannya apakah maksimal 1 MB ataukah 10 dan lain sebagainya. Semakin besar semakin banyak yang harus kita butuhkan untuk ruang penyimpanan di drive kita. Saya pikir ya di 10 MB saja, defaultnya seperti itu, dan ingat harus diisi. Oke, saya pikir sampai di bukti pembelajaran online. Untuk jurnal pembelajaran online ini sudah cukup, dan untuk cek kita bisa kembali terlebih dahulu, pastikan sudah harus diisi. Ya, selanjutnya kita akan coba simulasikan sebelum setting ya. Kita simulasikan. Misalnya kita memilih hari tanggal misalnya 20. Jam keberapa kita ngajar? Misalnya jam ke-2 misalnya. Terus kelas MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, 4, 5. Misalnya kita mengajar di MIPA 2 ya. Jadi ketika kita memilih di MIPA 2 ini, Bapak Ibu guru nanti akan diarahkan, yang muncul siswa kita itu yang kita ajar, bukan MIPA 1, MIPA 3 atau MIPA 4 atau MIPA 5, tapi MIPA yang kita pilih ini 10 MIPA 2. ID guru sesuai dengan tadi yang kita buat ya. ID guru ini ya. Misalnya kita memilih berapa ini? Misalnya kita memilih ya contohnya saja 001 namanya, misalnya Bu, contoh saja. Pendidikannya misalnya biologi, KD-nya tentang, yang dipilih adalah dengan menggunakan Google Meet misalnya. Kita next. Nah, ketika next ini, maka harusnya itu mengarah kepada kelas yang kita ajar. Padahal kita tadi mengajar pada kelas, MIPA 2 bukan MIPA 1. Tapi kenapa ini MIPA 1? Makanya kita harus setting terlebih dahulu. Di mana itu settingnya? Settingnya adalah di sini. Nah, jadi kenapa kok kita memilih drop down tadi, bukan checkbox, tapi bisa drop down ataupun multiple choice? Salah satu kegunaannya adalah di hal ini. Di mana ini? Ketika memilih MIPA 1, maka siswa yang muncul itu pun juga MIPA 1 dan seterusnya. Maka kita pilih tanda titik 3 ini, klik. Kita pilih go to section based on answer, menuju ke halaman sesuai dengan jawaban. Jadi jawabannya apa, di situ akan diarahkan. Maka kita klik di sini. Nah, saya ulang, kalau ini ternyata yang dipilih adalah checkbox, apakah ada menu itu? Ternyata tidak ada. Deskripsi, respon validasi, shuffle option saja. Maka yang kita pilih tadi adalah bisa drop down ataupun option. Hapus lagi. Tadi kelas 10 MIPA
1. Oke. Nah, kita pilih drop down lagi-lagi. Oke, kita pilih drop down. Kita pilih yang ada di sini, kita pilih go to section. Nah, ketika memilih 10 MIPA 1, maka akan diarahkan kepada seksi atau halaman presensi atau daftar hadir siswa ya MIPA 1. Begitu selanjutnya. MIPA 2 berarti ya presensi MIPA 2, MIPA 3, MIPA 4, ini juga MIPA 5, dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti di bagian presensi daftar hadir, tentu saja ketika sudah mengisi daftar hadir itu tidak menuju ke presensi 10 MIPA 2 dan seterusnya, tetapi harusnya ketika mengisi daftar hadir di kelas terkait, maka langsung ke bagian akhir. Apa itu bagian akhirnya? Bagian akhirnya adalah langsung bukti. Maka settingnya adalah di sini. Ketika presensi MIPA 1, maka setelah seksi 2 halaman 2 ini continue to the next section. Kalau the next section, maka presensi 10 MIPA 2, maka kita memilih bukan ke situ tetapi ke ini bukti pembelajaran. Kalau tadi kan langsung ke 10 MIPA 2 di seksi 3, kita klik di bukti pembelajaran. Oke, bukti pembelajaran. Kalau sudah, lanjut yang kedua juga. Ini juga sama, berlaku untuk yang lain juga. Oke. Nah, jadi langsung diarahkan ke sini ya. Kalau sudah seperti ini, ya ini otomatis nanti di akhir ya. Misalnya kita langsung untuk simulasi tadi yang belum selesai tadi ya. Misalnya kita simulasikan. Nah, ketika next ini pasti menemukan 10 MIPA 2. Iya. Maka kita mengisi tidak bisa dua-duanya. Tidak bisa dua-duanya, cukup hanya salah satu, hadir ataukah izin ataukah sakit ataukah tanpa keterangan. Ini contoh saja, misalnya ada yang izin, ada yang sakit, ada yang tidak ada keterangan, dan seterusnya. Ini contoh saja. Kalau sudah, lanjutnya, nah kita mengirim file. Ini bebas kita mengirim file di sini, misalnya My Drive saja, misalnya. Saya memilih yang ini contoh, kalaupun tidak ya di komputer juga bisa. Habis itu submit. Ya, kalau sudah, kita lihat di sini responnya sudah ada 1. Kalau sudah, kita membuat spreadsheetnya itu dengan sama seperti yang kita ketahui dengan melihat tanda hijau ini ya. Misalnya langsung kita beri nama respon di sini boleh.
Ya, sampai di sini Bapak Ibu kita sudah sampai membuat spreadsheetnya dari respon yang kita buat untuk jurnal harian pembelajaran online beserta disertakan kedatangan atau daftar hadir siswa yang kita ajar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jikalau ada masukan atau pertanyaan boleh mengisi di kolom komentar. Terima kasih, sukses untuk Bapak Ibu semuanya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.